Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rasmus Højlund menjadi pemain yang paling diminati oleh manajer Manchester United Erik ten Hag. Meski namanya kurang begitu dikenal di Eropa, Setan Merah rela merogoh kocek sedalam 75 juta euro plus tambahan 10 juta euro dalam skema add-ons. Kenapa ia begitu berharga? Berikut ini MRF Football mengulas 3 alasan mengapa tidak mengherankan MU begitu ngotot merekrut Rasmus Højlund. Mempertimbangkan bahwa pemain berusia 20 tahun itu hanya mencetak 9 gol di 5 liga top Eropa, bayaran total 85 juta euro mungkin tampak sangat mahal. Tetapi jelas bahwa MU tidak hanya percaya pada Højlund di masa depan, tetapi juga di masa sekarang. Musim lalu Højlund menghasilkan rata-rata expected goal 0,47 per 90 menit. Ia juga rata-rata menghasilkan 2,65 tembakan per 90 menit. Dia menghasilkan 2,75 aksi penciptaan tembakan per 90 menit dan menerima 11 operan progresif per 90 menit, menunjukkan kemampuannya untuk mendapatkan ruang yang tepat untuk tembakan ke gawang. Bukan rahasia lagi bahwa striker Denmark ini belum begitu bisa membuktikan kualitasnya secara nyata. Tetapi di usianya yang baru 20 tahun dia sudah menunjukkan mengapa dia adalah pemain yang sangat dipuji. Cerdas secara taktik dan membaca permainan dengan baik. Pengambil keputusannya terkadang masih mengecewakan dan dia tidak asing dengan ketidakkonsistenan. Tetapi ini adalah hal-hal yang kemungkinan besar akan dia tingkatkan di tahun-tahun mendatang karena sudah memiliki fondasi yang kuat. Højlund memiliki fisik yang tepat untuk mengesankan di Liga Inggris dan kemampuannya bermain tenang di area pertahanan lawan, dibantu oleh kemampuan teknis dan fisiknya yang mengesankan, akan menambah lapisan baru dalam serangan Manchester United. Apa yang dirasakan David De Gea selama beberapa tahun terakhir sebagai kiper Manchester United dirasakan juga oleh Andre Onana. Harry Maguire sebagai kawan itu sangat berbahaya. Sebuah kejadian menarik terlihat dalam laga pramusim MU versus Dortmund yang berkesudahan dengan skor 2-3. Sebuah blunder Maguire di lini belakang nyaris membuat gawang Onana kebobolan. Onana bereaksi keras. Kiper baru MU pengganti De Gea itu langsung memarahi sang rekan. Onana tampak kesal. Momen ini memicu beragam reaksi di media sosial. Berikut beberapa di antaranya. Erik ten Hag menuntut Manchester United untuk meningkatkan standar sekali lagi setelah melakukan perbaikan yang diperlukan dan luar biasa setelah tahun pertamanya sebagai pelatih. Kemenangan di Carabao Cup diikuti dengan finish di peringkat ketiga Premier League dan kekalahan di final Piala FA dari peraih treble winners Manchester City, di mana mereka terus berusaha untuk melakukan perbaikan. Kemudian Erik ten Hag mengatakan konsistensi di seluruh tim sangat penting jika Man United ingin menggebrak musim depan dengan mengakuisisi awal Mason Mount dan Onana yang meningkatkan persiapan mereka. Manchester United sedang dalam menyelesaikan kesepakatan Rasmus Højlund dan sekarang mengalihkan perhatian mereka ke Sofyan Amrabat. Pakar transfer Eropa Alfredo Vedula menyoroti bagaimana Manchester United telah melakukan kontak langsung dengan Fiorentina mengenai Amrabat sejak 24 Juli dan sekarang sedang berupaya untuk menyetujui kesepakatan untuk gelandang Maroko itu. Pemain berusia 26 tahun itu telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub, bersedia menandatangani kontrak jangka panjang yang dipahami bernilai
sekitar 4–4,5 juta euro per musim plus tambahan. Fiorentina menginginkan sekitar 30 juta euro untuk Amrabat, tetapi laporan terbaru menunjukkan bahwa kesepakatan dapat disepakati dengan 23–25 juta euro plus tambahan. Andre Onana marah-marah kepada Harry Maguire ketika Manchester United berjumpa Dortmund. Onana marah besar karena blunder yang dilakukan Maguire hampir membuat gawang MU kebobolan. Harry Maguire dimainkan sejak menit awal pada duel lawan Dortmund. Maguire diduetkan dengan Lindelof. Pada babak pertama, Lindelof punya andil pada gol pertama Dortmund karena umpan yang dilepaskan di intercept lawan. Pada babak kedua, Maguire hampir membuat kesalahan serupa. Pada menit 48, Maguire melepas umpan kepada Eriksen. Ini bukan umpan yang bagus karena posisi Eriksen yang tidak ideal dan di pressing dua pemain lawan. Bola akhirnya berhasil direbut Dortmund dan serangan cepat dibangun. Beruntung Onana bisa menepis peluang yang didapat Sebastian Haller. Onana marah besar setelah bola keluar lapangan. Kiper 27 tahun itu terlihat marah-marah. Dia berteriak dan menunjuk ke arah Maguire. Onana meneriakkan sesuatu ke hadapan Maguire. Maguire sempat menoleh ke arah Onana sebelum berjalan meninggalkannya. Erik ten Hag menunjukkan rasa tidak puas dengan performa Manchester United ketika berjumpa Dortmund. Sang manajer menilai anak asuhnya menunjukkan permainan yang jelek dan memberikan hadiah gol pada lawan. Borussia Dortmund 3 kali membobol gawang MU. Erik ten Hag melihat ketiga gol tersebut harusnya bisa dicegah. Namun lini belakang United terlalu ceroboh sehingga membuat kesalahan yang berujung pada gol untuk lawan. Meskipun hanya bertajuk pramusim, Erik ten Hag jelas kecewa dengan pertunjukan Harry Maguire dan kolega. Menurutnya, apa yang terjadi pada laga melawan Dortmund tidak bisa dimaafkan, secara khusus pada 30 menit akhir laga. Ada yang hat-trick, akan tetapi bukan gol melainkan kekalahan. Manchester United kalah pada 3 laga pramusim mereka secara beruntun. Kekalahan 3-2 dari Dortmund menandai hasil minor yang didapat United pada laga pramusim. Pasukan Erik ten Hag tercatat selalu kalah pada 3 laga pramusim terakhirnya. Sebelum kalah 3-2 dari Dortmund, United juga kalah 3-1 dari Wrexham dan 2-0 dari Real Madrid. Pada duel lawan Wrexham, Erik ten Hag memainkan mayoritas pemain muda. Hanya Jonny Evans yang tercatat sebagai pemain senior di skuad MU. Selebihnya yang bermain adalah pemain dari tim muda dan lulusan akademi. Berbeda dengan lawan Wrexham, United tampil dengan tim terbaik saat melawan Real Madrid. Marcus Rashford, Lisandro Martinez, dan Bruno Fernandes bermain sejak menit awal. Andre Onana dimainkan secara penuh. Rasmus Højlund tidak memiliki keterikatan yang nyata pada nomor punggung tertentu. Hal ini lantaran karirnya yang masih muda telah membuatnya bergerak cukup banyak. Pemain berusia 20 tahun itu awalnya masuk ke skuad utama FC Copenhagen pada tahun 2020 mengenakan nomor 45 yang sering dikaitkan dengan striker karena 4+5+9. Dia kemudian memakai nomor 28 pada musim berikutnya. Saat bermain untuk Sturm Graz di Austria, Højlund mengenakan nomor 9. Sementara di Atalanta dia menggunakan nomor 17. Dia sebelumnya mengenakan nomor 9 dan 17 di jajaran pemuda Copenhagen. Untuk timnas Denmark, Højlund sudah mulai memantapkan dirinya sebagai nomor 11. Sebelumnya dia mengenakan nomor 20 dan 21 untuk timnas Denmark sejak melakukan debut seniornya tahun lalu. Ada beberapa kejadian buruk ketika Manchester United kalah dari Borussia Dortmund pada laga pramusim. Bukan hanya aksi marah-marah Andre Onana kepada Harry Maguire, ada juga cekcok antara Tom Heaton dan Brandon Williams. Manchester United menutup babak pertama dengan cara yang buruk. Pada menit 43 mereka kebobolan dari aksi Malen. Skor menjadi 1-1. Tidak sampai 1 menit, gawang United yang dijaga Tom Heaton kembali bobol.
lagi-lagi oleh Malen. Ada jarak 18 detik saja antara gol pertama dan gol kedua Dortmund. Benar-benar situasi sangat buruk bagi United. Jurnalis The Athletic Lauria Whitwell menyebut situasi itu menyebabkan kekacauan di lapangan. Terjadi cekcok antara bek kiri Brandon Williams dan kiper Tom Heaton. Tidak diketahui secara pasti apa alasan Williams marah. Namun Manchester Evening News menyebut Williams mengucapkan kata-kata kasar. Pada akhirnya ketika United memulai babak kedua, Tom Heaton diganti dengan Andre Onana.